Salam Satpam Jaya, berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan bahas mengenai standar operasional prosedur untuk CCTV, ya, atau Location Operational Procedure. Kenapa LOP atau Location Operational Procedure? Karena ini prosedur per plotting. Contoh di sini CCTV. Baik sobat, untuk lebih lanjut kita ke halaman berikut. Mohon izin subscribe, Komandan. CCTV atau Closed Circuit Television merupakan upaya pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengamanan elektronik yang berupa CCTV yang diletakkan di bagian pada lokasi yang dinilai rawan dan kritikal terhadap kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dan dapat memantau secara umum. Baik sobat, CCTV dalam penempatannya tentu diutamakan yang dianggap rawan atau area kritikal. Area rawan misalkan parkir kendaraan dan sebagainya. Kritikal misalkan genset, panel, dan sebagainya. Jelas sobat ya? Fungsi CCTV A. Faktor pencegahan atau untuk pencegahan. Pelaku kriminal sering mengurungkan niat takut setelah melihat adanya kamera CCTV yang sudah terpasang di tempat sasaran apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Ini bukti sobat ya. Sobat bisa lihat di YouTube ada pelaku pencurian, pencopetan. Ketika sadar diterekam, dia akhirnya ketakutan ya, tidak jadi untuk melakukan pencurian. Kemudian B. Pemantauan untuk monitoring. Sistem CCTV berguna untuk memonitoring atau mengawasi keadaan dan kegiatan di lokasi yang terpasang di kamera CCTV. C. Untuk peningkatan kinerja. Sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan atau tugas security secara signifikan. Karena itu merupakan alat bantu untuk misalkan dalam pelaksanaan investigasi atau kasus. Jelas sobat ya. Kemudian D. Investigation atau penyelidikan, yaitu berguna menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi. Sobat jelas ya. Kemudian untuk bukti hasil rekaman video CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan atau kriminal. Oke sobat, jelas ya untuk halaman ini. Kemudian kita ke pokok yaitu SOP atau LOP, Location Operational Procedure, CCTV, Closed Circuit Television, pokok pertanggungjawaban operator CCTV dan laporannya. Baik, kita ke prosedur. Yang pertama, seorang petugas CCTV hadir 30 menit sebelum jam tugas. Berseragam lengkap dan rapi, siap fisik, mental, dan perilaku. Oke sobat, jelas ya nomor 1. 2. Timbang terima ke regu baru bila ada pesan atau titipan yang harus disampaikan tidak boleh lupa agar tidak terjadi masalah. Oke, ingat sobat, setiap timbang terima kalau ada pesan itu perlu diserah terimakan. Kemudian 3. Melaksanakan serah terima tugas penjagaan dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang belum terrealisasikan selama pelaksanaan tugas. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh petugas yang baru. 4. Pelayanan prima terhadap setiap orang yang berkepentingan. Smile service, melayani dengan senyuman. Prompt service, melayani dengan segera. Lively service, melayani dengan semangat. Untuk service excellent ya sobat. Kemudian 5. Membaca laporan petugas lama dengan teliti. Jangan sampai ada salah sobat. Setiap dari petugas lama, kita petugas jaga baru harus membaca laporan petugas lama dengan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut. 6. Memeriksa dan meyakinkan semua alat CCTV dalam kondisi baik dan normal. Oke, sobat, ini penting. Cek ya ketika serah terima mengenai kondisi CCTV. Kita lanjut. 7. Melaksanakan pengecekan pemantauan kegiatan seluruh aktivitas area melalui layar CCTV. Sobat, selama sobat bertugas, jangan lepas dari pemantauan yang menjadi tanggung jawabnya itu sebagai operator petugas CCTV. 8. Berkoordinasi kepada petugas patroli terhadap aktivitas yang terpantau di layar CCTV. Kemudian 9. Pemeriksaan CCTV dilakukan setiap 2 jam sekali oleh pimpinan. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat monitor di control room, view aktual dan hasil rekaman, dan juga patroli di lapangan untuk melihat kondisi fisik CCTV.
10. Bertanggung jawab terhadap barang-barang inventaris yang terdapat di ruangan CCTV, baik kondisinya maupun kelengkapannya, sobat. Oke, ini sobat penting. Kondisi dan kelengkapan barang inventaris harus dijaga, sobat, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab sobat. 11. Mendokumentasikan seluruh barang inventaris yang berada di dalam ruangan CCTV, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Baik sobat, jelas ya, kita lanjut. 12. Mencatat setiap kegiatan kejadian yang terpantau melalui layar CCTV dan melaporkan kepada atasan untuk diambil tindakan preventif atau pengamanan. Oke sobat, jangan menyampaikan hal ini ketika terjadi kegiatan atau kejadian yang janggal sekecil apapun, sobat, langsung melaporkan kepada pimpinan. 13. Jika terjadi ketidaksesuaian ataupun hal yang mencurigakan, segera informasikan ke pimpinan security. Dibuatkan berita acara dan dilakukan tindakan. Oke sobat, ini seperti nomor di atas, prinsipnya ketika terjadi ketidaksesuaian atau janggal, segera sobat informasikan ke pimpinan. 14. Petugas CCTV dapat melakukan pemutaran ulang rekaman gambar jika sudah ada izin tertulis dari manajemen. Oke sobat jangan coba-coba melakukan pemutaran ulang kecuali sudah mendapat izin dari manajemen. 15. Dilarang memberikan informasi, komentar, kesimpulan sendiri terhadap hasil rekaman kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Oke sobat, ini rahasia. Jadi sobat jangan sembarang atau menyebarkan informasi mengenai hasil rekaman daripada CCTV perusahaan. 16. Dilarang merokok, membaca koran, majalah, tidur, serta aktivitas lain yang dapat mengganggu pemantauan CCTV. Oke sobat, jelas ya, dapat dipahami. Kemudian 18. Dilarang merubah, menghapus data atau indikator yang ada pada peralatan monitor CCTV. Fatal sobat jika sobat melakukan hal tersebut. Jadi sobat harus jaga prosedurnya. Adapun misalkan ada perubahan atau apa, silakan sobat koordinasi dengan pihak terkait. 19. Jika terjadi kerusakan gangguan pada alat monitor, petugas harus segera melaporkan kepada atasan yang bersangkutan untuk diteruskan kepada manajemen agar dilakukan perbaikan secepat mungkin. Oke jelas sobat ya. 20. Bila operator CCTV jaga ada keperluan isoma, makan, sholat, atau ke toilet dan sebagainya, ke toilet, agar memberitahu kepada tim dan kru agar di backup. Jangan lupa sobat, haram hukumnya meninggalkan plottingan atau pos tanpa koordinasi dengan pimpinan, apalagi ini area CCTV. 21. Memastikan bahwa seluruh area selama 1 kali 24 jam di dalam keadaan aman, nyaman, dan tertib. 22. Memastikan bahwa area pengawasan CCTV dapat terpantau dengan jelas tanpa adanya halangan atau hambatan. Artinya, ketika terjadi halangan dalam pengawasan CCTV, sobat harus melaporkan. Makanya sobat harus memastikan pemantauannya jelas. 23. Memastikan bahwa seluruh operator CCTV mengetahui mengerti area yang menjadi tugas pengawasannya dalam monitor CCTV. Sobat, sebagai security CCTV benar-benar harus mengetahui dan mengerti dan menjadi operator CCTV yang profesional, artinya mampu melaksanakannya. Oke jelas. 24. Memastikan bahwa seluruh operator CCTV siap memberikan informasi rekaman CCTV yang terkait dengan kejadian atas seizin manajemen. Oke sobat ya. 25. Memastikan terjalinnya hubungan dengan petugas operator CCTV di area. 26. Memastikan bahwa operator CCTV dapat mengantisipasi awal kemungkinan kejahatan yang akan timbul. Artinya ketika ada hal-hal yang janggal akan timbul suatu kejahatan, maka sobat segera mengantisipasi dengan melaporkan kepada pimpinan. 27. Bila ada benda-benda yang dicurigai atau mencurigakan sebagai bahan peledak, misalkan bom, di area tugasnya, langsung melaporkan kepada pimpinan untuk tindakan langkah selanjutnya atau lapor ke pihak kepolisian.
Tentunya ini wewenang ada di pihak manajemen. 28. Selalu berkoordinasi dengan jajaran petugas lainnya, khususnya laporan kepada pos komando untuk melaporkan situasi selama bertugas. 29. Petugas wajib mampu menangani permasalahan, baik komplain dari klien, tamu, dan tenan. Oke, baik sobat. Selanjutnya 30, dilarang keras bergerombol di pos jaga saat bertugas, kecuali koordinasi kepentingan tugas. 31, menjaga kebersihan, ketentraman, dan kerapihan di pos jaga dan area tugasnya. Jelas banget ya. 32, setiap kejadian yang tidak dapat diatasi segera laporkan kepada pimpinan untuk langkah penyelesaian. Jadi sobat, ketika kesulitan mengatasi sesuatu permasalahan dalam tugas, sobat jangan sok jadi pahlawan. Untuk itu laporkan kepada pimpinan untuk langkah selanjutnya untuk penyelesaian. 33, laporan tugas secara detail di buku mutasi atau jurnal lengkap dan benar. Artinya sobat, jangan memanipulasi laporan, harus sesuai dengan kenyataan atau aktual. 34, bertanggung jawab atas segala keamanan dan ketertiban dan di area tanggung jawabnya. Oke sobat, jelas ya yang menjadi parameter sobat. 35, melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab berikut barang inventaris secara detail dan tertulis. Ingat, di awal serah terima, sobat serah terima dengan petugas lama, maka sobat sebagai petugas lama pun harus serah terima secara detail dengan petugas baru. Oke sobat, demikian LOP CCTP, semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.